Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang cara menyiapkan dokumen dan bukti-bukti kinerja berkaitan dengan komponen manajemen sekolah atau madrasah, butir kinerja nomor 28 sampai 32. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, seperti pernah disampaikan bahwa dalam instrumen ini yang dimaksud dengan manajemen sekolah atau manajemen madrasah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan manajerial kepala sekolah atau kepala madrasah. Misalnya berkaitan dengan perencanaan atau penyusunan RKS dan RKM, penyusunan RKAS atau RKAM, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, sampai kepada evaluasi diri sekolah atau madrasah atau EDS dan EDM. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, untuk menyiapkan dokumen dan bukti kinerja, seperti biasa kita harus menganalisis butir-butir kinerja itu dengan melakukan 3 langkah berikut. Pertama, pahami butir kinerja dan aspek-aspeknya. Langkah kedua, dalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level. Dan langkah ketiga, baru kita tentukan dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita cermati butir kinerja nomor 28 yang berbunyi, sekolah atau madrasah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dan berbagai kalangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan sekolah atau madrasah lainnya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, melibatkan masyarakat maksudnya adalah adanya upaya sekolah atau madrasah untuk mengikut sertakan masyarakat dari berbagai elemen, baik secara individu ataupun kelompok. Bisa orang tua siswa, komite sekolah, dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, dan lain-lain, dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ada di sekolah atau di madrasah. Dukungan itu bisa dalam bentuk pemikiran-pemikiran, gagasan, atau dalam bentuk dana atau keuangan, dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana, atau dalam bentuk kegiatan dan kerjasama lainnya. Kemudian, yang kita maksud dengan masyarakat itu individu atau beberapa individu dari luar sekolah atau madrasah. Sehingga kegiatan itu memberikan persepsi positif masyarakat terhadap sekolah. Persepsi positif itu adalah penilaian atau pendapat masyarakat yang memandang baik terhadap aspek-aspek kinerja sekolah atau madrasah, seperti mutu sekolah atau madrasah, pelayanan sekolah atau madrasah, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita terapkan langkah kedua, yaitu mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, pada butir kinerja nomor 28 ini, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika manajemen dan komite sekolah atau madrasah merupakan mitra setara yang terlihat pada kepedulian dan pemahaman komite sekolah atau madrasah terhadap kondisi, terhadap masalah dan tantangan yang sedang dihadapi oleh sekolah atau madrasah,
dan menjadikannya sebagai tantangan bersama. Pertemuan komite dengan manajemen sekolah atau madrasah dapat terjadi sewaktu-waktu atas inisiatif salah satu pihak. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam perencanaan, dalam pelaksanaan dan pengawasan program-program sekolah atau madrasah terjadi atas inisiatif komite maupun manajemen sekolah atau madrasah, serta berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah atau madrasah. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika manajemen dan komite sekolah merupakan mitra setara yang terlibat pada kepedulian dan pemahaman komite sekolah terhadap kondisi, masalah, dan tantangan yang sedang dihadapi sekolah atau madrasah dan menjadikannya sebagai tantangan bersama. Pertemuan komite dan manajemen sekolah dapat terjadi sewaktu-waktu atas inisiatif salah satu pihak. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dan program-program sekolah atau madrasah terjadi atas inisiatif komite maupun manajemen sekolah. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika manajemen sekolah atau madrasah berinisiatif dan memfasilitasi pertemuan komite sekolah sekali setahun menjelang awal tahun ajaran. Forum pertemuan komite sekolah dimanfaatkan oleh manajemen sekolah atau madrasah untuk mendapatkan dukungan orang tua, khususnya terkait dengan dukungan keuangan kepada sekolah secara sukarela demi kemajuan sekolah atau madrasah dan kepentingan anak didik. Jadi kata kuncinya ini diinisiasi oleh kepala sekolah atau madrasah sekali setahun dan dukungan yang diutamakan adalah dukungan finansial. Bapak dan Ibu, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika manajemen sekolah berinisiatif memfasilitasi pertemuan dengan komite sekolah sekali dalam setahun menjelang awal tahun ajaran saja. Keputusan pertemuan komite lebih cenderung berdasarkan ketokohan atau pengaruh pengurus komite, jadi kurang demokratis dalam mengambil keputusan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjut ke langkah ketiga, menentukan dokumen dan bukti kinerja. Nah, dokumen dan bukti kinerja yang dibutuhkan untuk butir kinerja nomor 28 ini tentu adalah dokumen rapat antara komite sekolah dan kepala dan manajemen sekolah dalam penyusunan RKS, RKM, penyusunan RKAS dan RKM. Yang kedua adalah dokumen keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dan pengawasan program. Tentu ada bukti-bukti tertulis yang bisa dijadikan contoh atau data bahwa masyarakat terlibat ikut serta dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dan pengawasan program sekolah atau madrasah. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke butir kinerja nomor 29, yaitu sekolah mengembangkan, mengimplementasikan, mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Nah, kita terapkan langkah pertama, yaitu kita coba memahami butir kinerja dan aspeknya. Kinerja yang akan dinilai adalah sekolah mengembangkan dan mengimplementasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Nah, yang dimaksud dengan kurikulum, saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu, pemangku kepentingan juga sudah, karena itu tidak saya jelaskan. Nah, yang dimaksud dengan mengembangkan kurikulum adalah usaha sekolah untuk menerjemahkan lebih luas struktur kurikulum dan standar isi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud dan Kemenak, secara sistematik, kreatif, inovatif, dan efektif ke dalam bentuk dokumen kurikulum yang disusun dan ditetapkan oleh sekolah. Ini yang biasa kita kenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mengimplementasikan maksudnya adalah menjalankan program pendidikan seperti yang sudah tertuang dalam dokumen KTSP atau seperti yang telah direncanakan itu.
Mengevaluasi kurikulum maksudnya usaha sekolah untuk memperoleh umpan balik secara kuantitatif ataupun kualitatif atas implementasi kurikulum yang telah dijalankan oleh sekolah atau madrasah. Jadi ada penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum selama ini. Kreatif dan inovatif saya kira menghasilkan pembaruan dan mencapai target, efektif mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saya kira itu konsep-konsep yang dimasukkan. Sekarang kita melanjut ke langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level, yaitu dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Pada butir kinerja 29 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan melibatkan para pemangku kepentingan serta mengimplementasikan dan mengevaluasi secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif yang berkesinambungan serta berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika sekolah atau madrasah mengembangkan KTSP-nya, sudah melibatkan para pemangku kepentingan, sudah mengimplementasikan dan mengevaluasi secara sistematif, kreatif, dan inovatif, dan berkesinambungan. Cuman bedanya adalah tidak terlihat pembaruan yang untuk berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika sekolah atau madrasah mengembangkan KTSP-nya tanpa melakukan evaluasi secara periodik, dan dalam evaluasi itu juga dan dalam perencanaan tidak melibatkan para pemangku kepentingan. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika sekolah atau madrasah memiliki dokumen KTSP tetapi tidak dikembangkan melalui tahapan-tahapan yang sudah kita sebutkan tadi, mulai dari mengevaluasi, merencanakan, mengimplementasikan, dan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, langkah berikutnya kita menentukan dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan. Butir kinerja 29 ini, dokumen yang dibutuhkan terutama tentu adalah dokumen KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berikutnya tentu dilengkapi dengan dokumen rapat pertemuan penyusunan KTSP. Jadi kalau bicara rapat, saya ingatkan kembali ada undangannya, ada daftar hadirnya, ada notulennya. Kemudian ada dokumen rapat pertemuan pengevaluasian KTSP. Jadi ada juga rapat evaluasinya, dan yang berikutnya adalah buku leger atau rekap nilai siswa untuk beberapa tahun yang dibutuhkan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke butir kinerja nomor 30, yaitu yang berbunyi sekolah atau madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, kegiatan seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, kompensasi, dan pemberian penghargaan, dan adanya pemberian penghargaan atau sanksi. Pak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kinerja yang akan dinilai adalah sekolah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien. Pengelolaan itu dimulai dari rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, pemberian penghargaan, dan sanksi. Nah, yang kita maksud dengan rekrutmen adalah proses penerimaan guru dan atau tenaga kependidikan yang diperlukan oleh sekolah atau madrasah yang meliputi tahapan penyampaian pengumuman kepada publik, adanya formasi guru dan tenaga kependidikan, sampai dengan tersedianya calon guru dan atau tenaga kependidikan yang siap diseleksi. Proses ini dilakukan langsung oleh kepala sekolah atau madrasah dan atau pihak lain yang memiliki kewenangan pengadaan guru dan atau tenaga kependidikan sekolah atau madrasah.
Mungkin pada sekolah atau madrasah negeri, tentu ini berlaku jika ada sekolah atau madrasah merekrutmen tenaga honorer atau tenaga sukarela. Sedangkan yang dimaksud dengan seleksi adalah proses memilih sumber daya guru dan tenaga kependidikan berdasarkan kriteria administratif maupun kompetensi yang dilakukan menggunakan instrumen tes atau non-tes. Seleksi bagi sekolah atau madrasah negeri hanya berlaku untuk tenaga guru dan tenaga pendidikan tidak tetap atau honorer. Sedangkan bagi sekolah swasta berlaku bagi tenaga guru dan tenaga kependidikan yang tidak tetap dan tetap. Jadi kalau untuk sekolah atau madrasah negeri, seleksinya tentu dilakukan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu dan warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, nah yang paling penting tentunya adalah dalam pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan adalah upaya sekolah atau madrasah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap guru atau tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi seperti diklat, seminar atau workshop lainnya. Penghargaan tentu apresiasi yang diberikan kepada tenaga kependidikan atau guru atas prestasi atau dedikasi dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah atau madrasah. Sedangkan sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada guru atau tenaga kependidikan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap kebijakan sekolah atau madrasah. Kompensasi adalah pemberian imbal jasa berdasarkan kebijakan sekolah, kemudian konsisten, tentu maksudnya secara terus-menerus dan berkelanjutan, dan komprehensif maksudnya adalah memperhatikan berbagai aspek secara utuh, secara terpadu. Kemudian efektif, efisien, dan akuntabel, saya kira Bapak dan Ibu sudah memahaminya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kepada langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Dari butir kinerja 30 ini, kita dapat mengetahui bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika sekolah atau madrasah menerapkan secara konsisten pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang komprehensif, efektif, efisien, dan akuntabel, mulai dari kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan atau sanksi yang berdampak pada persepsi positif pemangku kepentingan, pada iklim kerja yang kondusif, dan peningkatan kinerja. Sedangkan sekolah atau madrasah akan berada pada level 3 atau memperoleh nilai 3 jika sekolah sudah menerapkan hal-hal yang demikian dalam mulai dari rekrutmen, seleksi, dan penugasan, pengembangan, dan penghargaan terhadap kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan berdampak terhadap iklim kerja yang positif, dan cuma belum memberikan persepsi positif pemangku kepentingan terhadap sekolah atau madrasah. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika sekolah atau madrasah sudah menerapkan secara konsisten pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang komprehensif, efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pemberian penghargaan, peningkatan, dan pemberian sanksi yang berdampak terhadap iklim kerja yang kondusif, tetapi juga belum memberikan persepsi positif terhadap pemangku kepentingan. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai jika nilai 1 atau berada pada level 1 jika sekolah belum menerapkan secara konsisten pengelolaan guru dan tenaga kependidikannya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke langkah ketiga, menentukan dokumen dan bukti kinerja. Nah, dokumen dan bukti kinerja yang dibutuhkan untuk butir kinerja nomor 30 ini adalah pertama tentu uraian tugas guru dan tenaga kependidikan. Kedua, SK pemberian tugas guru.
Ketiga, penilaian kinerja guru atau PK guru dan SKP. Dan keempat, bukti-bukti pemberian penghargaan atau sanksi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Baiklah Bapak dan Bu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke butir kinerja nomor 31, yaitu sekolah atau madrasah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, seperti biasa, kita lanjutkan langkah pertama memahami butir kinerja dan aspeknya. Kita ketahui bahwa kinerja yang akan dinilai pada butir 31 ini adalah sekolah atau madrasah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung PBM yang berkualitas. Nah, yang dimaksud dengan sarana tentu adalah alat pendukung yang dapat dipindah-pindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas utama yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan seperti lahan, bangunan, ruang, instalasi, daya, dan jasa, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan sarana dan prasarana adalah tindakan yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah dalam perencanaan, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat difungsikan dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah atau madrasah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan pemeliharaan maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki agar tetap dalam kondisi yang baik dan siap digunakan. Sedangkan konsisten maksudnya dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, dan efisien maksudnya adalah penggunaan sumber daya dan dana dalam rangka mencapai tujuan sekolah dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Dari level dan capaian kinerja butir 31 ini, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika sekolah atau madrasah mengelola sarana dan prasarana secara konsisten dan efisien dengan melibatkan semua warga sekolah atau madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan prosedur penggunaan dan pemeliharaan yang hasilnya terlihat pada sarana dan prasarana yang berkondisi baik, bersih, rapi, aman dan nyaman, dan mudah diakses sehingga berdampak positif terhadap proses pembelajaran. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan itu berdampak positif terhadap proses pembelajaran yang efektif. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika sekolah atau madrasah mengelola sarana dan prasarana secara konsisten dan efisien dengan melibatkan semua warga sekolah dalam pelaksanaan prosedur penggunaan dan pemeliharaan sehingga proses pembelajaran berlangsung aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana yang mudah diakses, cuman belum berdampak positif terhadap proses pembelajaran yang efektif. Jadi pengelolaannya sudah benar, sesuai aturan, cuman penggunaannya belum berdampak positif terhadap PBM. Sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika sekolah belum mengelola sarana dan prasarana secara konsisten dalam prosedur penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Jadi belum konsisten mengelolanya. Dan ketiga, yang keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika sekolah atau madrasah belum mengelola sarana prasarana karena tidak punya sistem dan prosedur pengelolaan yang baik. Jadi belum ada sistemnya, belum tahu pemegang inventarisnya. Sementara pada zaman sekarang, orang dalam mengelola sarana ini sudah pakai aplikasi komputer. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan.
untuk menentukan dokumen dan bukti kinerja. Dokumen dan bukti kinerja untuk butir kinerja nomor 31 ini antara lain tentu pertama dokumen pemeliharaan sarana dan prasarana seperti buku induk, buku inventaris, kartu inventaris ruang, kartu pemeliharaan dan lain-lain. Kedua, panduan atau pedoman atau petunjuk penggunaan pemakaian sarana dan prasarana. Jadi harus ada aturannya, kapan boleh meminjam, berapa lama boleh meminjam, dan lain-lain. Itu contohnya. Baik, Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke butir kinerja nomor 32. Itu sekolah atau madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Nah, kita terapkan langkah pertama tadi, yaitu memahami butir kinerja dan aspeknya. Tentu yang pertama yang harus kita pahami itu RAPBS atau RAPBM, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah atau Belanja Madrasah. Itu semua rencana biaya meliputi penerimaan, penggunaan, dan pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah atau madrasah selama 1 tahun pelajaran berjalan. Pengelolaan itu harus secara transparan dan akuntabel. Maksudnya, transparan itu adalah adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran untuk menjaga kepercayaan pihak yang berkepentingan. Sedangkan akuntabel maksudnya pengelolaan itu bersifat terukur sesuai dengan rencana sekolah atau madrasah, prosesnya terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang dimaksud dengan pengelolaan anggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah dalam merencanakan, menggunakan, mengadministrasikan, dan mengawasi penggunaan keuangan sekolah atau madrasah. Jadi itu namanya pengelolaan. Sedangkan evaluasi diri adalah salah satu bentuk proses analisis kebutuhan yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah dengan mengikutsertakan segenap pemangku kepentingan untuk mengetahui kebutuhan prioritas atau kebutuhan pengembangan dalam penyusunan program kegiatan madrasah atau sekolah pada setiap tahun anggaran. Sedangkan ada dua istilah, ada laporan keuangan, yaitu catatan yang memuat siklus penerimaan dan pembelanjaan keuangan sekolah atau madrasah yang disertai dengan bukti-bukti sah terkait dokumen perencanaan yang dibiayai, bukti kegiatan, dan bukti pembelanjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan audit adalah aktivitas pemeriksaan yang pertanggungjawaban pembelanjaan sekolah atau madrasah berdasarkan program kegiatan yang telah ditetapkan dan kriteria atau ketentuan pemerintah yang berlaku disertai dengan kelengkapan bukti yang sah sesuai dengan sistem keuangan pemerintah atau publik. Di sekolah ini lebih sering disebut dengan hasil pemeriksaan. Jadi audit itu pemeriksaan keuangan. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita coba melihat langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja. Caranya dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja. Nah, pada butir kinerja nomor 32 ini, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 jika atau berada pada level 4 jika sekolah menyusun perencanaan program dan anggaran pendapatan belanja sekolah RKS atau RKM berdasarkan evaluasi diri dengan melibatkan komite sekolah atau madrasah. Realisasi penggunaan anggaran belanja dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Laporan keuangan disusun secara periodik dengan prinsip transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dan disampaikan ke pihak yang berkepentingan baik di dalam maupun di luar sekolah. Laporan akhir keuangan diaudit secara internal atau eksternal dengan hasil baik. Di hasil pemeriksaannya harus kategori baik, tidak banyak catatan-catatan perbaikan apalagi kesalahan-kesalahan dalam penggunaan anggaran. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika sekolah sudah menyusun perencanaan program dan anggaran pendapatan RAPBS
berdasarkan evaluasi diri, melibatkan komite sekolah dan madrasah, realisasi penggunaan dilakukan secara sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel, berdasarkan peraturan yang berlaku, disampaikan kepada pihak yang berkepentingan di dalam maupun di luar sekolah. Bedanya di sini tidak ada audit, jadi belum diaudit baik oleh pihak eksternal ataupun pihak internal. Belum ada pemeriksaan. Ketiga, sekolah atau madrasah akan peroleh nilai 2 jika sekolah atau madrasah sudah menyusun perencanaan program anggaran dan belanja, melibatkan komite sekolah atau madrasah. Laporan keuangan disusun disampaikan ke pihak pemberi dana dan kalangan internal sekolah atau madrasahnya. Bedanya di sini adalah dalam penggunaannya tidak dilakukan sesuai dengan perencanaan dan laporannya belum diaudit oleh pihak eksternal ataupun pihak internal. Keempat, sekolah atau madrasah akan peroleh nilai 1 jika sekolah menyusun program RKS atau RKM-nya sudah dilakukan, laporan keuangan sudah disusun, disampaikan pihak pemberi dana kepentingan internal. Cuman dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran itu tidak melibatkan pihak-pihak yang berkompeten, kemudian penggunaannya juga tidak transparan dan akuntabel, dan belum ada pemeriksaan atau audit terhadap laporan keuangan itu. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, untuk butir kinerja nomor 32 ini, dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan pertama tentu adalah RAPBS atau RAPBM atau RKAS dan RKM. Kedua tentu EDS atau EDM, evaluasi diri sekolah atau madrasah, yang dijadikan basis untuk penyusunan RKAS atau RKM. Ketiga tentu dokumen rapat penyusunan RKS atau RKM, RKAS dan RKM. Kalau dokumen rapat itu tentu ada daftar hadirnya, ada undangannya, ada notulennya. Di sini nanti akan kelihatan apakah dalam penyusunannya itu dilibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat adalah laporan keuangan atau pelaksanaan RKAS atau RKAM-nya. Yang kelima, ini yang jarang mungkin ditemukan, itu dokumen audit pelaksanaan anggaran, baik audit yang dilaksanakan secara internal maupun audit yang dilaksanakan oleh eksternal. Pengertian internal dan eksternal ini cukup merujuk kepada kalau internal itu audit pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak sekolah, kalau dia swasta tentu diperiksa oleh yayasan. Nah, kalau sekolah negeri tentu oleh pihak-pihak yang sesuai dengan itu tugasnya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, saya ingin mengingatkan kembali bahwa setiap dokumen dan bukti kinerja yang sudah dimiliki itu agar disimpan dalam bentuk soft copy, soft copy-nya dalam bentuk PDF agar tidak bisa diubah-ubah oleh pihak lain, disimpan dalam satu folder untuk setiap butir kinerja. Tiap folder bisa saja berisi beberapa file. Kemudian dokumen dan bukti kinerja yang dalam bentuk hard copy atau print out disimpan dalam satu map, sehingga setiap map berisi satu butir kinerja, sehingga akan ada map 1 sampai map 35. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan semoga pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi di bidang pendidikan. Sekali lagi, tonton terus IJ Nauman Channel. Dan jangan lupa subscribe dan like. Dan saya ingatkan kembali bahwa terdapat beberapa video saya yang
berbicara atau membicarakan akreditasi sekolah dan madrasah. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan, silakan dicari dan ditonton terus IJ Nauman Channel. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.